Kita mulai dengan bismillah hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Di sini ada bidang miring dan ada dua buah benda begitu. Nah, maka yang A ditanyakan resultan gaya yang dirasakan oleh benda 20 kg. Nah, kemarin ada tips gaya. Yang pertama, kalau dia bermassa, maka muncul pasti gaya apa? Gaya berat, ya, gitu. Kemudian kalau ada tali, maka pasti muncul T dari kata tension, gaya tegang tali, T, gitu. Kalau dia bersentuhan, maka muncul gaya normal dan gaya gesek. Kemungkinannya itu aja. 3. Oke. Nah, berarti dari gambar gaya bidang di sini, maka kalau kita gambar gaya-gaya yang ada di benda 20 kg, itu dia punya massa, maka punya gaya berat yang arahnya ke bawah. W. Nah, maka kemarin disampaikan kalau setiap ada yang menyimpang maka harus diluruskan, dikembalikan ke jalan yang lurus. Nah, maka kita bikin garis bantu gitu. Nah, garis bantu yang saya gambarkan ini diagram Cartesius. Kavi tahu diagram Cartesius? Tahu, tapi Apa? lupa. Nah, diagram Cartesius yang kayak gimana? Sumbu X dan Y, ya, itu lebih familiar mungkin. Nah, yang mendatar ini sumbu X, yang vertikal itu sumbu Y. Nah, berarti kan W itu tidak di jalan yang lurus. Maksud di jalan yang lurus itu adalah kalau tidak di sumbu X, di sumbu Y. Maka W ini harus dikembalikan ke sumbu X dan sumbu Y. Maka W-nya itu kita tarik ke sumbu X. Tarik sini. Nah, maka ini adalah W. W di sumbu apa? Ini di sumbu apa, Kahfi? Yang saya gambar, yang warna biru. Oh, iya. Nah, WY. W-nya juga harus ditarik ke sumbu yang lain, X. Maka ini kita kasih nama apa nih? W di sumbu X. X, gitu. Oke. Nah, kira-kira dari gambar ini, dari kondisi benda yang seperti ini, mungkin nggak benda 20 kg bergerak di sumbu Y, naik ke atas gitu, naik ke sini, mungkin nggak? Nggak ada gaya yang menarik ke sana kan? Ya. Gitu. Jadi benda pasti tidak mungkin bergerak di sumbu Y. Nah, kemungkinannya bergerak di mana? Di sumbu X. Gitu. Memang siapa yang narik di sumbu X? Nah, ada WX yang arahnya ke sini, WX. Selain WX, ada siapa? Nah, ternyata benda 20 kg ini ditarik oleh benda lain, si 5 kg. Gitu. Nah, 5 kg ini punya gaya nggak? Punya. Besarnya berapa? Arkan berapa gayanya Arkan ini? 50. Oke, 50 Newton ya. Nah, kira-kira bergerak ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan? Maka kita lihat gedean yang ke kanan atau gedean yang ke kiri gitu. Maka kita hitung W yang 5 kg 50 WX kemarin itu ini kan 30 derajat nih sudutnya. Maka di sini nilainya pasti 30 juga. Sudut yang diapit oleh gaya dengan sumbu Y itu sama dengan sudut 30 derajat gitu. Nah, kalau kita tahu sudutnya itu 30 derajat diapit oleh W dan sumbu Y, maka WX itu W dikali apa? Kejepit nggak kalau ditarik ke sumbu X?
Kejepit nggak? Enggak. Nah, ini ditarik ke sono. Si yang merahnya. Enggak kan? Nah, kalau nggak kejepit, kalau tidak kejepit, maka W-nya dikali siapa? Dikali sin. Kalau kejepit, kayak misalkan WY, berarti WY itu siapa? W dikali cos, gitu ya. Nah, saya konfirmasi aja. Kalau kejepit pokoknya dikali cos, kalau tidak kejepit dikali sin. Nah, kita hitung nih. W-nya yang 20 kg itu kan 20 M dikalikan G. Berarti 20 dikali 10. Berarti berapa? 100 ya. Gitu. Sin 30 berapa? Sin 30 setengah. Nah, trigonometri saya kasih tahu aja nilainya bagi yang belum. Nanti di bagian matematik diajarkan oleh Kak Rizky bagaimana mengetahui sudut trigonometri tanpa dihafal. Ya. Berarti 200 dikali setengah. Berarti WX ini besarnya 100 Newton. Nah, WX 100 Newton pengennya ke sebelah kiri. Yang 5 kg besarnya 50 Newton. Pengen ke sebelah kanan. Berarti geraknya ke kiri ke kanan nih. Kiri. Oke. Berarti geraknya ke situ. Nah, maka A, tentukan resultan gaya yang dirasakan oleh benda 20 kg. Maka di benda 20 kg itu kalau digambar ke sono ada gaya ini kan nyambung ya, talinya itu nyambung ke sono, nyambung ke sini. Nah, besarnya 50 Newton, maka ke kanan ada 50 Newton gitu. Jadi kalau dihitung berapakah gaya resultan di benda yang 20 kg, berarti di 20 kg itu ada WX dilawan oleh yang 50 Newton. Gitu. Jadi 100 kurangi 50. Besarnya 50 Newton. Itu yang pertama, resultan gaya. Yang menarik dikurangi yang menahan. Nah, B, tentukan arah gaya. Berarti kiri, bawah. Gitu. C, tentukan besar tegang tali. Nah, kalau besar tegang tali, itu tipsnya lihat per benda. Gitu. Nah, sekarang nih Akmal mau kita kerjain untuk tegangan tali, pilih mau yang 20 kg atau yang 5 kg yang kita gambar mal. Yang 20. Yang 20 boleh. Berarti kalau yang 20 saya gambar di sini. Nah, ini benda yang 20 kg, ke sebelah sini ada WX, ke sebelah kanan ada T kan? Gitu. Nah, maka sigma F sama dengan M dikali A. Selalu ini rumus awalnya. Nah, siapa saja gaya yang ada di benda? Cuman ada 2 di sumbu X itu. Tidak ada gaya yang lain. Di lantai tidak ada gaya GC karena dia licin. Nah, gedean WX, gedean T. Tadi sudah dihitung gedean WX. Maka nulisnya harus yang lebih gede dulu. WX dikurangi T. Ini tidak boleh kebalik. Makanya penting untuk menentukan arah gerak gitu, karena itu menentukan gaya mana yang lebih besar. WX dikurangi T, M-nya ini bukan M sistem tapi M yang sedang kita lihat. Nah, yang kita lihat yang 20 kg. A-nya sudah kita hitung tadi. A-nya udah belum ya? Belum ya? Nah, berarti hitung nih. Cari A-nya. Ini A dulu. Tulis. Nah, berarti WX pindah ruas nih 20A. Ini kan positif. Pindah ke sebelah kiri jadi negatif ya. Jadi 20A
sama dengan T yang ini dari kiri pindah ke kanan. Positif. Nah, tinggal masalahnya kan kita nyari A. Maka cari A. Nah, kemarin kalau nyari A dari persamaan yang sigma F sama dengan MA. Ini. Berarti kita bisa hitung A itu adalah sigma F per M. M-nya di sini M system. Sigma F-nya siapa? Sigma F-nya sudah kita hitung tadi, besarnya 50. Massa sistemnya siapa? Jumlah aja. Berarti 20 ditambah 5. 25. Berarti A-nya 2 meter per sekon kuadrat. Dapat A-nya, tinggal kita masukkan. Wx-nya 100 dikurangi 2, A-nya 2. Ya, itu T. Nah, berarti 2, sorry, salah. Ini 20A ya. Yang ini nih, 20A. Pindah ke sebelah kiri jadi negatif. Maka 20 dikali A, A-nya 2. Berarti 20 dikali 4, dikali 2. 40. Maka kita dapat nilai P-nya adalah 60 Newton. Oke, selesai. Gitu. Jadi jangan lupa untuk menggambarkan besaran-besaran gayanya. Setelah digambarkan, kembalikan ke jalan yang benar. Ke garis lurus, sumbu X atau Y. Ini review sekilas di dinamika gerak ya. Ada yang mau ditanyain sebelum masuk ke kinematika? Dari Syamil ada yang mau ditanyain? Muhtar? Nada, bisa diikuti penjelasan barusan? Bisa. Oke, siap. Kalau begitu, kita masuk ke materi berikutnya. Kinematika ya. Siap. Nah, kinematika ini termasuk bab yang sering keluar, dinamika, kinematika. Itu di fisika. Bagi teman-teman yang mau masuk ke teknik, ini dua bab ini termasuk dua bab utama yang sering keluar. Oke, sebelum lanjut, kita coba konversi satuan. 56 km per jam, itu berapa meter per sekon? Ini relatif semua bisa ya. Berarti 54 km itu berapa meter? 1000 meter kan? Per jam. Nah, jam itu berapa sekon? 3600 sekon. Berarti kalau kita bantai nolnya coret 2 di atas gitu. Terus atasnya berarti tinggal 540 per 36 ya. 54 itu 9 dikali 6, 10 itu 2 dikali 5. Gitu. Saya pecah agar gampang coret-coretnya. Berarti 9 dikali 4. 9 dikali 4 itu 36. Ada yang mencurigakan nggak di sini? Ada ya. 9 dibagi 9 habis. Terus 6 dibagi 4, ini sisa 2, di atas sisa 3. Nah, ada lagi yang mencurigakan? 2 di atas, 2 di bawah. Jadi 540 dibagi 36 hasilnya 3 kali 5. 15. Satuannya meter per sekon. Gitu ya. Nah, itu cara mengubah dari satuan yang lebih besar ke satuan yang lebih kecil. Bagaimana kalau dibalik? 10 meter per sekon dirubah ke kilometer per jam. Nah, berarti konsepnya itu banyak cara. Nah, yang saya tunjukkan ini dikali angka 1. Berarti 10 meter per sekon. Nah, kita kan ingin mengubah meter ya ke kilometer. Maka dia dikali 1.
Cuman konsep satunya itu begini. Meter ini kan di atas. Nah, meternya ingin kita hilangkan. Maka kalau ingin menghilangkan meter di atas, kita harus menyimpan meter di bawah. Karena biar nanti saling mencoret. Meter ini mau dirubah kemana? Ke kilometer. Nah, biar gampang, satuan yang besar itu nilainya, angkanya nilainya 1 aja. Agar ini nilainya 1 kilometer itu Nabila berapa meter? 1 kilometer Nabila. 1000. Oke, berarti yang di bawah kita tulis 1000. Agar apa? Agar ini nilainya 1. Nah, berarti ada yang mencurigakan kan nih? Ada. Siapa? Meter sama meter. Di atas ada meter, di bawah meter. Berarti urusan dengan meter sudah selesai. Tinggal urusan sekon kan? Sekon ini posisinya di bawah. Berarti kita harus meletakkan sekon di atas. Agar nanti saling menghilangkan. Sekon mau dirubah ke apa? Ke jam. Satuan yang lebih besar tadi nilainya 1 aja. Nah, agar ini nilainya 1, maka 1 jam itu berapa sekon? 3.600. Nah, tinggal ada yang mencurigakan lagi nggak nih? Ada. Siapa? Sekon yang di bawah sama sekon yang di atas. Habis. Satuannya berarti tinggal kilometer dan jam tuh. Udah. Tinggal kali-kali deh. Kalau ada yang mencurigakan kita bantai dulu. Ada nggak? Ada nih. Nolnya di atas ada 2 kan? 3.600. Coret nolnya 2 di atas. Coret nolnya 2 di bawah. Gitu. Berarti tinggal 10 kali 1 kali 36. Oh, 10 atas sama bawah juga boleh dicoret ya. Itu mencurigakan. Maka 10 ini sama 10 yang bawah. Habis. Udah. Sisanya berarti tinggal 1 dikali 36. 36. Bawahnya sudah habis. Satuannya tinggal tulis lagi. Kilometer per jam. Selesai. Nah, itu sekilas mengkonfirmasi bagaimana untuk mengkonversi. Nah, ada yang mau ditanyain tentang konversi? Bisa dia oke? Oke, lanjut ya. Nah, gerak. Gerak itu ada banyak rumusnya, tapi saya singkat menjadi 3 aja. Daripada banyak-banyak, mending sedikit aja rumusnya. Tapi rumus ini itu bisa mengcover seluruh rumus di kinematika, ya. Hampir semua rumus itu diwakili oleh 3 rumus dasar ini. Nah, kita nggak usah ngafalin. Dulu waktu saya SMA di awal-awal ini harus dihafal. Nah, ternyata capek kalau disuruh menghafal. Maka cara paling mudahnya adalah nyontek. Cara paling mudahnya apa? Nyontek, ya. Nah, case gampang nggak nyontek case? Gampang, Bang. Oke, berarti saya tidak akan susah ngajarinnya ya, karena udah terbiasa. Nah, nanti pokoknya contekannya saya tunjukin. Siap. Di sini GLBB ya, dari namanya dulu dibahas nih ya, baik yang jurusan IPA, IPS ataupun keagamaan ataupun jurusan yang lain, tidak perlu khawatir meskipun bukan di jurusan IPA, karena yang penting logikanya. VT nomor 1 ini ya. VT itu apa sih? VT itu kecepatan dari kata velocity terminal. Terminal itu akhir dari perjalanan angkot gitu kan. Berarti VT itu velocity terminal, kecepatan akhir. V0 velocity origin, kecepatan awal. A akselerasi, percepatan. T time. Gitu. Nah, masalahnya di sini ada plus, ada minus. Coba, case, kapan kita pakai plus, kapan dipakai minus, case? Masih ingat nggak? Jika ada 2 hal yang berbeda, berlawanan. No. Nah, ada yang mau nambahin dulu? Contohnya gini, contohnya
Apa contohnya case misalkan membeli iPhone 14 Max Pro gitu ya. Nah, kemudian iPhone-nya dijatuhkan dari ketinggian 2 meter saking sultannya. Maka HP itu dijatuhkan dari ketinggian 2 meter. Dijatuhkan. Kalau dijatuhkan beda nggak sama dilempar? Beda. Kalau dilempar itu kan dia dikasih tenaga, dikasih kecepatan awal. Kalau dijatuhkan atau dilepaskan, maka kecepatan awalnya 0 meter per sekon. Kalau dijatuhkan, dilepaskan begitu, maka ini kan bergerak ke bawah. Coba case, bayangin. iPhone ini kalau dijatuhkan, geraknya diam, ke bawah semakin cepat atau semakin lambat? Apa case? Makin cepat, Pak. Nah, kalau semakin cepat, maka bentuk rumus yang dipakainya plus, karena dia dipercepat. Sekarang di bawah, HP-nya ditangkap sama adiknya tuh. Tangkap, jadi nggak sampai kena lantai. Dari bawah, dilempar lagi sama adiknya ke atas. Wih, lempar lagi. Nah, geraknya ke atas tuh. Maka ketika dilempar ke atas, semakin lama, gerakannya semakin cepat, semakin lambat, atau konstan? Tebak aja. Semakin lambat. Nah, semakin lambat. Kalau semakin lambat, maka nanti dipakainya min. Ya. Jadi plus itu kalau kasusnya itu dipercepat. Kalau minus itu kalau kasusnya diperlambat. Nah, misalkan kita mau berangkat ke sekolah nih, bawa kendaraan, bangunnya kesiangan, bawa kendaraan sendiri, digas tuh, dipercepat, pakainya plus berarti. Nah, tiba-tiba di depan ada polisi, lupa. Kita tidak bawa STNK, tidak bawa helm. Nah, saking takutnya direm. Maka kalau direm, kondisinya berarti diperlambat. Kayak gitu ya, plus dan minus. Nah, terus kita lebih enak langsung bahas ke soal. Siap, kerjain bareng-bareng dulu. Nanti nyontek bareng-bareng. Nomor 1. Sebuah mobil bergerak di jalan yang lurus dengan menempuh 15 km dalam waktu 10 menit. Berapakah kecepatan mobil tersebut dalam meter per sekon? Ingat, tips dalam fisika yang pertama itu setelah dibaca dia harus digambar. Kalau ada sebuah mobil, nah tidak usah kita ngegambar mobil gitu. Kelamaan ya, bukan pelajaran seni. Nah, langsung aja bulat gitu kayak analogi. Nah, terus ini posisi awal. Di sini ada posisi akhir berarti karena dia akan bergerak. Digambar gitu. Bergerak ke sono dengan kecepatan tertentu yang kita cari. Dia menempuh jarak S. Nah, ada yang tahu kenapa jarak lambangnya S? Perpindahan dari bahasa Inggris apa tuh? Apa? Tadi ada yang jawab, cuman kata-katanya ini patah-patah ya. Nah, S itu dari kata space ya. Kita kalau ngetik itu ada dua kata yang nempel, ingin dipisah, ingin dikasih jarak, pakai spasi. Nah, nulisnya kan space dari S. 15 ke kilometer atau 15.000 meter. Kemudian ditempuh dalam waktu T 10 menit. 10 menit itu dalam sekon berarti 10 kali 60 ya. 600 sekon. Berapakah kecepatannya? Nah, rumusnya ini aja. Berarti di soal yang tadi itu ada apa saja? Ada V, ada S, ada T. Nah, contek nih. Case tadi bilang gampang ya. Aplikasikan nih case. Pakai rumus yang nomor berapa nih? Ada S, ada V, sama T.
1, 2, 3. Ada yang bisa bantu? Yang mana rumus yang dipakainya? 3 Bang. Oke, 3 ya. Berarti S sama dengan V0 kali T. Nah, di sini kasusnya dia kan plus minus setengah AT kuadrat. Gitu. Karena kasus ini tidak disebut ada percepatan ataupun perlambatan, maka dia termasuk GLB, gerak lurus beraturan. Nah, berarti berapa nilai A-nya? A-nya bernilai 0. Tidak ada percepatan di sini. Maka kalau A ini 0, ini bisa dicoret. 0 nilainya kan. Setengah dikali 0, dikali T berapapun pasti nilainya 0. Berarti rumusnya cuma yang sebelah kiri aja. Nah, berarti V0 sama dengan S. T-nya pindah ruas. Kalau T-nya pindah ruas berarti adanya ke bawah. S-nya 15.000 per T-nya 600. Oke. Bagi itu. Berarti atasnya coret 2, nolnya bawahnya coret 2. Tinggal 150 dibagi 6. Ada yang bisa jawab berapa? Berarti ini 30 dikali 5. Ya, 6. Oke, kita bantai aja. 30 bagi 6-nya 5. Tinggal 5 dikali 5. Gitu. Dapat 25 meter per sekon. Bisa di oke? Nah. Lanjut lagi ya. Nomor 2. Sebuah sepeda motor bergerak di jalan yang lurus dengan kecepatan 54 km per jam. Oke. Sepeda motor bergerak di jalan yang lurus. V 54 km per jam. Berapakah jarak yang ditempuh motor dalam selang waktu 5 menit? Berarti posisinya sudah tidak lagi di sini. Dia sudah pindah kan di situ. Nah, yang ditanyakan adalah jaraknya berapa jika ditempuh dalam waktu 5 menit. 5 menit itu artinya 300 kon. Nah, ini pakai persamaan yang atas lagi ya. S sama dengan V0 dikali T. Yang plus minus sampingnya setengah AT kuadratnya coret lagi karena tidak ada A. Yang dicarinya sekarang S. Oke, tinggal kaliin aja. V0 54 km per sekon tadi udah didapat nih di sini. Kilometer per jam, sorry. Nilainya 15 meter per sekon. 15 meter per sekon. Masukin aja 15, T-nya 300. Berarti 4.500 meter. Coba Nabilah berapa kilometer itu? 4,5. Sip. Selesai. Nah, sekarang nomor 4 nanti masing-masing. Ya, nomor 3 ini bareng-bareng dulu nih. Oke, baca baik-baik ya. 2 orang pelari dari tempat yang sama menuju arah yang sama. Oke, ada 2 pelarinya, A, B. Nah, selalu digambar menuju arah yang sama. Arahnya di sini. Bergerak, orang pertama bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon. Ini bergerak VA 4 meter per sekon. 4 sekon kemudian orang kedua bergerak dengan kecepatan 8 meter per sekon. Berarti ini VB 8 meter per sekon. Nah, tapi ketika VB bergerak, A-nya kan udah nggak di situ. A-nya udah bergerak lebih dulu, 4 detik. Gitu. 4 meter per sekon. Jadi A-nya udah lebih dulu. Nah, pertanyaannya, setelah berapa sekon orang kedua bergerak menyusul orang pertama? Menyusul artinya
posisi A dengan posisi B itu sudah sejajar. Sudah samping-sampingan gitu. Nah, berarti ada yang sama antara A dengan B. Yang sama itu apa? Karena awalnya mereka bergerak dari titik yang sama, ujungnya juga mereka pada titik yang sama. Berarti yang sama itu apanya? S-nya. Jarak yang ditempuh A itu akan sama dengan jarak yang ditempuh oleh B. Gitu. Nah, di sini persamaan yang ada S, contek aja. Berarti kita pakai yang ketiga lagi. S sama dengan V0 kecepatan awal dikali T plus minus setengah AT kuadrat. Masukin ke sini. V0 A dikali T plus minus setengah AT kuadrat sama dengan V0B kali T plus minus setengah AT kuadrat. Yang sebelah kiri kan punya A, sebelah kanan punya B. Berarti yang sebelah kiri semuanya harus serba A. Kayak ini, V0A berarti T-nya juga harus TA. A-nya AA, T-nya TA. Gitu. Yang sebelah kanan T-nya harus B, A-nya AB, T-nya TB. Gitu. Sesuai dengan penamaan yang di atas. Nah, kita lihat nih di soal. Soal ini menyebutkan ada percepatan enggak? Enggak ada ya. Tidak disebut ada perubahan kecepatan. Berarti dia kecepatannya tetap tidak berubah. Gitu. Nah, kalau kecepatannya tetap tidak berubah, maka berapa nilai A-nya? Maka nilai A-nya sama dengan 0. Kalau A-nya 0, maka ada yang hilang. Siapa? Yang ini hilang. Yang ini hilang. Karena dikali 0 nanti kan. Nah, maka persamaannya tinggal V0A kali TA sama dengan V0B kali TB. Tinggal masukin deh V0A gitu. Nah, masalahnya TA sama TB-nya gimana tuh menuliskannya? Nah, di sini kuncinya. Kalau dari soal yang atas, soalnya bilang apa? B bergerak 4 detik kemudian. Ya, baru 4 detik kemudian setelah A. Coba. Nada geraknya lebih lama A atau B? Waktu geraknya lebih lama A atau B? B. B? B itu bergerak 4 detik kemudian. Iya. Berarti yang mana yang lebih lama? Bilang kan A duluan yang gerak. Yang A ya. Kan A bergerak lebih dulu. A bergerak lebih dulu. Nantinya sampai pada titik yang sama nih. Di sini. Sama akhirnya. Nah, tapi A itu kan bergeraknya udah lebih lama. Lebih sebelumnya. Nah, maka logikanya gimana? Ini logika matematikanya yang penting. Maka waktu A adalah gitu 4 detik ditambah waktu B. Masuk akal nggak? Karena A itu bergerak 4 detik lebih dulu. Berarti dia sudah punya 4 detik sebelum B bergerak. Makanya TA itu lebih besar waktunya. 4 ditambah TB. Gitu. Nah, untuk konsep ini ada yang mau bertanya dulu? Karena kuncinya di situ. Enggak? Nada ngerti? Gimana? TA-nya sama dengan 4 TB. Bisa di oke? B bergerak 4 detik kemudian ya. Berarti boleh begitu. Atau
TB itu adalah TA dikurangi 4 gitu. Karena apa? Karena B itu bergerak 4 detik kemudian. Bola yang atas atau yang bawah sama aja. Oke. Kalau nggak ada yang bertanya, berarti kita lanjut aja nih. Nah, V0A dikali TA. TA-nya siapa? Ganti itu yang atas. 4 ditambah waktu B bergerak. Sama dengan V0B dikali TB. Dah, berarti kita tinggal masukin aja nih. V0A-nya berapa? 4. Gitu. Dikali 4. Ditambah TB. Kita belum tahu TB-nya berapa. V0B-nya 8. 8 kali TB. Kalau dikali ke dalam, itu berarti 4 dikali 4, 16. Ditambah 4 TB sama dengan 8 TB. Berarti TB sama TB boleh digabung ya. Nah, gabung aja nih. Berarti 16 sama dengan 8 TB dikurangi 4 TB. Berarti 16 sama dengan 4 TB. Didapat TB-nya berarti 16 dibagi 4. 4 sekon. Waktu B bergerak. Nah, sampai situ dulu. Nada, bisa diikuti? Dan yang pertanyaannya, berapakah waktu A bergerak, Nada? Berapa? 8. Sip. Nah, itu tinggal ditambahin aja ke atas ya. Karena A-nya bergerak lebih awal 4 detik. Oke. Nah, untuk slide yang ini bisa di oke? Sip. Nah, tulisan yang barusan nanti dikirim ke grup. Nah, sekarang adik-adik silahkan kerjain yang nomor 5 dulu deh. Sorry, nomor 4 ya, nomor 4. Kelihatan nomor 4 soalnya? Oke. Silahkan dibaca, baru digambar. Jangan lupa digambar. Waktunya 1 menit. Kalau nggak dapat nggak apa-apa. Nanti kita kerjain bareng-bareng. Santai aja. Silahkan. Yusuf bisa mengikuti yang barusan, Yusuf? Bisa. Siap. Gaskeun nomor 4. Kalau sudah dapat jawabannya boleh diketik di kolom chat. VT sama dengan V0 plus minus AT. Nah, contekannya saya tulis di sini. Terus satu lagi S sama dengan V0T plus minus, saya gedein, oke.
Oke. Hitung waktu yang diperlukan kedua mobil untuk berpapasan. Papasan aja ya, nggak tabrakan berarti. Mobil A. Terus di sini ada mobil B. Oke. Ya, sudah ada yang dapat kah? Alia, gimana Alia? Dapat nggak ya? Kita bahas bareng ya. Siap. Nah, nanti disamain. Cara pengerjaannya sama nggak sama yang adik-adik kerjain? A seperti di atas ke kanan. Ini B saya geser agar space-nya cukup buat nanti pembahasan. Arahnya ke sono. Mereka berpapasan. Ketemu di tengah-tengah. Posisinya nggak tepat di tengah-tengah. Yang A itu bergerak 40 meter per sekon. Yang B bergerak 60 meter per sekon. Hitung waktu yang dibutuhkan. Nah, berarti kalau sebelumnya di slide sebelumnya itu di sini ada yang sama ya. Nah, apa yang sama dari soal yang tadi terakhir sebelumnya kita kerjain? Yang sama itu di sini adalah jaraknya menyusul gitu ya, bergerak menyusul. Nah, di soal yang sedang kita bahas ini, mereka berpapasan, bergeraknya dimulai dari T yang sama. Berarti apanya nih yang sama? Yang sama berarti T-nya. Berarti waktu tempuh A itu harus sama dengan waktu tempuh B. Gitu. Nah, mereka bertemu di suatu tempat yang kita tidak tahu. Nah, kita bikin aja permisalan. Berarti dari A ke titik mereka bertemu adalah X nilainya. Berarti B ke titik mereka bertemu itu besarnya berapa? Ada yang bisa nebak? Notasinya harus bagaimana? Jarak dari titik pertemuan ke B. Nah, 1.200 kurang X. 1.200 kurang X. Gitu notasinya ya, logikanya. Maka untuk mencari T itu rumusnya yang ini lagi. Karena dia tidak ada percepatan ya. Maka ini dicoret, A-nya 0. Kenapa yang tidak pakai yang atas? Karena yang ini itu tidak ada S-nya. Jadi tidak dipakai yang atas. Pakai yang bawah, S sama dengan V0 kali T. Nah, berarti dari persamaan ini didapat kalau T itu persamaannya bisa dapat S dibagi V0. Kan gitu. Maka ini bentuknya bisa kita rubah. Bentuknya jadi S per V sama dengan S per V. S-nya S yang mana? Sebelah kiri sesuai dengan namanya. Ini TA. Maka S-nya harus SA. V-nya harus VA. Sebelah kanan TB. Maka S-nya harus SB. V-nya VB. Gitu. Logikanya gitu. Kesananya matematika aja. Fisikanya sampai situ. Kita coba masuk ini. SA-nya sesuai dengan gambar. Kita memilih SA itu jarak tempuh kendaraan A itu X. Ganti X. VA-nya berapa? 40. SB-nya 1.200 dikurangi X sesuai gambar. Per VB-nya 60. Berarti kita masukkan nih.
Gitu. Tapi biar lebih mudah, kalau bisa disederhanain, sederhanain. Ini yang bawah itu ada 40, sebelah kanan 60 ya. Sama-sama punya 01 penyebutnya. Maka boleh dicoret. Gitu, dibagi 10 masing-masing. Harus adil. Nah, baru dikali silang. Kita coba kali silang nih. 40 kali yang 1200 min X. 60 dikali X. 6 dikali X. Berarti sebelah kiri 6X. Sebelah kanan berarti 4800 dikurangi 4X. Kita gabung aja nih. Yang sama-sama X-nya 6X. 4X-nya pindah ke sebelah kiri. Jadi plus kan. Sama dengan 4800. 6X ditambah 4X. Alia berapa? Berapa ya? 10 X ya. Berarti X-nya dapat 480 meter. Sip. Nah, jadi mereka akan bertemu pada jarak 480 meter dari titik A. Kalau ditanya dari titik B, berarti tinggal dikurangin aja 1200 kurangi 480. Tapi konsepnya kayak begitu ya. Jadi kita melihat antara titik A dan B, apanya yang sama di sini? Oh, waktunya. Gitu. Ada yang mau ditanyain dulu? Bisa di oke? Oke. Nah, berikutnya ya. Siap. Saya pilihin deh. Yang ada percepatannya. Oke. Habis dari sini masuk ke gerak parabola nanti ya. Oke, nomor 9. Silakan nih. Adik-adik baca dulu soalnya, kemudian gambar. Nomor 9 ini kiri atas. Saya tulis contekannya VT sama dengan V0 plus minus AT. VT kuadrat sama dengan V0 plus minus 2AS. S sama dengan V0 dikali T plus minus setengah AT kuadrat. Silakan ya. Kerjain. Kalau sudah silakan chat. Kavi lancar, Kavi nomor 9 lagi on the way. Lancar. Siap. Naura gimana Naura? Lancar? Lancar Om.
Siap. Udah dapat belum nih 9? On the way. Belum. Siap. So. Kalau Muhtar ini saya panggilnya apa nih? Syafiq atau Muhtar? Mutar. Siap. Benda bergerak dengan kecepatan awal itu berarti V0 ya. Dan dipercepat berarti plus. Oke. Nanti kalau udah ada langsung chat aja. Kita coba bahas bareng-bareng ya. 9. Benda bergerak dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Gambar bendanya. Kemudian bergerak dengan kecepatan awal berarti V0 20 meter per sekon. Dan dipercepat dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Berarti dia sudah berpindah posisi dong. Gitu. Setelah menempuh waktu tertentu. Waktunya itu 6 sekon. Itu dipercepat sebesar 3 meter per sekon kuadrat. Oke, makasih ya kalau ada yang jawab ini private. Nah, terus pakai persamaan yang mana nih? Kalau yang ditanyakannya jarak, berarti jarak itu siapa? Jarak itu berarti S ya. Ada S, ada A, acceleration, ada kecepatan awal. Juga ada waktu. Berarti dari ketiga persamaan itu pakainya yang paling bawah. S sama dengan V0. V0-nya 20 kali T. T-nya 6 detik. Plus min nih. Karena dia dipercepat pakainya plus. Setengah. Acceleration-nya 3. T-nya 6 pangkat 2. Berarti 120 ditambah 6 kuadrat 36 dibagi 2 18. 18 dikali 3 54. Berarti jarak yang tempuhnya 174 meter. Oke, makasih Raihan. Oke. Sama ya. Good job. Nomor 10 ya. Silahkan Raihan dan teman-teman yang lain coba lagi. Cepet-cepetan salah-salahan, nggak usah khawatir salah. Silahkan dikerjain dulu. Mobil yang awalnya diam, digambar, bergerak dipercepat, percepatannya 4. Berapakah kecepatan dan jarak yang ditempuh mobil jika mobil telah bergerak 12 sekon? Oke. Silahkan. 2 menit.
Kalau ada yang mau nanya boleh ya, dibuka aja mic-nya. Raihan gimana? Udah dapet Raihan atau on the way? Oke. Nanti samain lagi ya, atau kalau udah ketemu jawabannya pas lagi pembahasan, silahkan kayak Raihan tadi chat aja. Kita bahas bareng-bareng nih. Mobil yang awalnya diam, berarti V0-nya 0 meter per sekon. Bergerak dipercepat dengan percepatan 4. Ya, berarti dia bergerak dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Berapakah kecepatan dan jarak yang ditempuh mobil jika mobil telah bergerak 12 sekon? Berarti 12 sekon kemudian posisinya sudah di situ. Dengan yang ditanyakan kecepatan akhir setelah menempuh jarak waktu 12 sekon. Nah, berarti untuk mencari kecepatan yang mana nih persamaannya? Ada percepatan yang 1, 2, 3. Data yang adanya kecepatan awal, A percepatan waktu. Yang dicari VT kelihatan ya? Nomor 1 berarti itu. VT sama dengan V0 plus minus AT. Berarti VT sama dengan V0. Pakainya kita plus ya. Kenapa? Karena dia dipercepat. A kali T. V0-nya 0 karena mula-mula diam. Plus A-nya 4. T-nya 12. Jadi dapat kecepatannya setelah 12 detik adalah 48 meter per sekon. Itu kecepatan akhir. Nah, jarak nih. Jarak yang ditempuhnya bagaimana? Berarti yang kedua hanya jarak. S sama dengan V0 dikali T. Pakainya plus lagi. Karena konteksnya dipercepat. Setengah A T kuadrat. Masukin V0-nya 0. 0 dikali T plus setengah A-nya 4, T-nya 12. Jangan lupa dikuadratin. 0 kali 12 berapa? 0. Sip. 0. Tambah bantai dapat 2. 2 kali 144 ya. Berarti 288. 288 meter. Pada sama ya? Sama nggak? Sama. Sip. Kalau saya salah ngitung nanti kasih tahu aja. Oke. Nah, biar agak cepat ke gerak parabola, yang nomor 11 ini kita skip, nanti kerjainnya boleh di rumah masing-masing. Nomor 13. Kita gambarin dulu bareng-bareng, kerjain bareng-bareng dulu ya. Setelah 13 ini nanti adik-adik kerjain masing-masing. Sebuah kapal terbang mendarat dengan kecepatan 360 km per jam. Ada kapal terbang mendarat nih. Setelah kapal terbang menyentuh tanah dan pilot mulai mengerem perlambatan, kapal terbang itu mendapat perlambatan 8 meter per sekon kuadrat. Berapakah jarak tempuh kapal terbang pada landasan hingga berhenti? Berarti posisinya sudah pindah tuh. Gitu. Nah, ini A-nya katanya 8 meter per sekon kuadrat. Mau percepatan atau perlambatan, itu lambangnya sama A. Gitu. Cuma nanti nilainya minus kalau yang perlambatan di rumusnya. Nah, berapa V0-nya
360 km per jam. Berarti ini 360 kali 1000 meter dibagi 3600 sekon. Nah, ada yang bisa kita bantai? Bantai nolnya di atas 2, bantai di bawah 2. Bantai 36-nya di atas, bantai 36 di bawah. Berarti sisa ada 2 nol di atas. Di bawah udah nggak ada lagi angka. Berarti di atas nilainya 100. Satuannya yang belum kebantai meter per sekon. Oke, dapat tuh. V0-nya 100 meter per sekon. Nah, yang mana nih di antara 3 rumus yang di sono? 1, 2, 3 sebelah kiri atas. Yang kita pakai nih untuk menentukan jarak. Berarti nanti kita pakai S. Ada A-nya. Ada V0-nya juga. Yang kedua. Oke, yang kedua. VT ya, VT sama dengan V0, VT kuadrat, V0 kuadrat. Nah, di sini pakainya minus karena dia perlambatan. 2AS. VT-nya berapa? Kecepatan akhirnya ada yang tahu berapa? Ada nggak di soal disebutkan kecepatan akhirnya? Nada sama atau Naura bisa bantu berapa kecepatan akhirnya? Gak tahu, Pak. Nah, bagus, sudah ngejawab. Namanya juga usaha. Nah, lihat ini sih pertanyaannya ya. Berapakah jarak tempuh kapal terbang pada lintasan hingga berhenti? Berarti apa arti kata berhenti? Kecepatan akhirnya nilainya berapa? 0 dong ya. Jadi VT-nya itu 0 meter per sekon. Nah, jadi 0 kuadrat sama dengan 100 pangkat 2 dikurangi 2 dikali 8 S yang ditanyain. Maka pindah ruas nih, yang ini 2 kali 8 kan 16 ya. Arti 16S pindah ruas jadi positif sama dengan 10.000. S sama dengan 10.000 dibagi 16. Nah, biar mudah ngitungnya dipecah aja. 100-nya dikali 10.000-nya dibagi jadi 100 kali 100. 16-nya dikali jadi 4 dikali 4. Ada yang mencurigakan? Ada ya? Bacok-bacok 100 bagi 4 25. Bacok-bacok 25 juga. Berarti udah deh tinggal 25 kali 25. Berapa nih? Ada yang hafal? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 625. Siap. Nah, bagus. 625 sek meter ya, bukan sekon. Di sini nggak ada yang jawab. Oke. Itu jaraknya. Bisa di-oke? Adik-adik? Bisa. Siap. Nah, ini soal yang kita kerjain bareng-bareng nih. Slide berikutnya, silahkan adik-adik coba. Salah boleh banget ya. Nomor 1 silahkan dikerjain, jangan lupa digambar dulu. Seseorang mengendarai mobil dengan kecepatan 90 km per jam. Jangan lupa dikonversi. Tiba-tiba melihat seorang anak kecil di tengah jalan pada jarak 200 meter di mukanya. Jika mobil direm, maka peristiwa yang terjadi silahkan diprediksi. Apakah usia anak itu habis atau masih panjang? Kita samain dulu untuk konversinya ya. Bagi yang udah bisa silahkan lanjutkan. 90 km per jam
Berarti 90 kali 1000 meter per 3600 sekon. Arti 9 dikali 10.000 per 9 dikali 4 dikali 100. Nolnya 2, di bawah sama di atas habis, 9-nya habis, tinggal 100 dibagi 4. Dapat deh. 25 meter per sekon. Itu V awalnya ya. Silahkan lanjutkan. Kalau yang sudah dapat, silakan di chat atau di open mic. Oke. Gimana on the way? Lancar? Syamil gimana Syamil? Lagi udah di mana nih? Belum, Mbak. Belum? Terus udah di mana itu? Udah di mana? Ini. Yang Ini barusan siapa nih yang open mic? Suaranya kurang jelas. Oke, silahkan menghitung ya. Nanti kalau yang ngerasa cukup, oh kayaknya saya dapat deh. Nah, hitung aja lanjutin. Nah, bagi yang mentok, kita bareng-bareng bahas nih. Sebuah mobil mengendarai mobil dengan kecepatan 90 km per jam. Mobil 90 km per jam. Berarti V0 nih. Udah dapat 25 kan. Nah, tiba-tiba di depannya ada seorang anak nih. Gitu. Jaraknya 200 meter. S-nya 200 meter. Nah, jika mobil direm pada jarak 200 meter, nah, berarti A-nya itu 1,25
Gitu. Nah, pertanyaannya, gimana nasib anak itu? Oke, berarti untuk menentukan nasib anak itu, kita harus nyari apa? Harus bisa dapat jarak berhentinya kan? Kalau jarak berhentinya kurang dari 200 meter, anak itu selamat. Kalau lebih, berarti anak itu ketabrak. Berarti S sama dengan V0 dikali T min setengah A T kuadrat. Nah, kita hitung tuh. V0-nya dapat 25. Tapi T-nya ada nggak? T-nya nggak diketahui di soal ya. Nah, maka kita butuh T. Cari T. Nah, cari T. Bagaimana kalau kita pengen nyari T? Maka bisa pakai VT sama dengan V0 dikurangi A kali T. Itu persamaan yang pertama. VT-nya berarti berapa? 0 kan? Karena kan sampai berhenti. V0-nya 25, A-nya 1,25, T-nya yang sedang kita cari. Pindah ruas ke sebelah kiri. 1,25 T sama dengan 25. Maka didapat T-nya 25 per 1,25. Berapa tuh? 20 skon. Benar ya? 20. Coba kita hitung. 25. Oh sorry. 25 dibagi 5/4. Naik ke atas. Iya 20 skon ya. T-nya dapat 20 skon. Masukin deh ke sini. 25 kali 20 dikurangi setengah. A-nya 1,25. T-nya 20. Jangan lupa dikuadratin. Berarti 25 kali 20. 500 kurangi. Nah, 20 kuadratin berarti 400 ya. 400 dibagi 2. 200. Berarti ini saya tulis 200 dikali 1,25. 1,25 itu 5/4 nantinya. Berarti didapat S itu adalah 500 dikurangi 0-nya habis 2, komanya geser nih ke sebelah kanan. Jadi 125. 125 tinggal dikali 2. Itu 250. Berarti S-nya 250 meter. Berarti si mobil itu akan berhenti 250 meter sejak awal direm. Sedangkan jarak anak itu 200 meter. Nah, berarti gimana nih nasibnya? Sedih juga ya. Gitu, yang dodol tuh. Ini ekstrim nih yang bikin soal. Ada yang mau ditanyain? Gimana? Yusuf, Alia, Naura, Nada, Keis. Ada yang mau ditanyain? Enggak. Oke, siap. Iya. Siap. Oke. Lancar ya. Nah, sekarang masuk ke gerak yang nomor 2. Bareng-bareng aja deh. Nomor 2. Benda jatuh dari ketinggian 20 meter. Berarti kita gambar nih. Ada benda jatuh. Berarti ada patokannya nih lantai. Dari ketinggian 20 meter. S berarti ya. 20 meter. S-nya disembunyi. Berapakah waktu yang dibutuhkan oleh benda untuk mencapai tanah jika percepatan gravitasi 0? Berarti dari 3 persamaan yang tadi, yang mana yang mau kita pakai? Ada S-nya, ada
G di sini sebagai A gitu. Nah, jatuh. Kalau ada kata jatuh itu beda dengan dilempar, kayak dilepas. Jatuh itu artinya kecepatan awalnya berapa? 0 meter per sekon. Berarti pakai yang mana persamaannya? Pakai yang S sama dengan V0 kali T, pakainya plus. Kenapa plus? Karena dia bergerak ke bawah kan. Tadi sudah dijawab sama temannya, pas HP dijatuhkan kan itu termasuk gerak dipercepat. Setengah A T kuadrat. V0-nya berapa? 0. Maka yang ini kita bantai 0. S sama dengan setengah AT kuadrat gitu ya. Berarti S-nya 20 meter, kita masukkan aja. Setengah A-nya 10 T kuadrat. Berarti 10 bagi 2 dapat 5. 20 dibagi 5 sama dengan T kuadrat. Berarti T-nya itu adalah akar dari 4. T-nya berarti 2 sekon. Gitu. Jadi 3 persamaan yang sebelumnya itu bisa digunakan ke hampir semua soal di kinematika. Oke. Nah, itu untuk gerak jatuh bebas. Sama aja dengan GLBB ya persamaannya. Nah, sekarang terakhir saya pengen ngejelasin gerak parabola. Parabola ini sering dicontohkan di banyak kesempatan oleh guru-guru membahas tentang tendangan kiper. Nah, kemarin kan teman-teman yang suka bola nonton finalnya. Nah, kalau misalkan Keis termasuk suka bola nggak, Keis? Suka nonton bola nggak? Keis, Bang. enggak ya? Oke. Nah, bagi yang suka bola, gitu. Kita lihat kiper nendang tuh. Ini bola, tendang. Dia punya kecepatan awal, V0. Pengennya bola ini kan geraknya ke atas terus. Itu seperti arah awal di bola ditendang. Tapi apa daya, dia tidak bisa bergerak lurus. Pak, kenapa? Karena dia ditarik. Sama seperti kita merasa ditarik nih. Siapa yang menarik? Gravitasi bumi. Yang arah tarikannya selalu ke pusat bumi. Sehingga bola itu secara perlahan ditarik terus ke bawah. Perlahan gitu. Maka bentuk lintasannya akan bentuk kurang lebih begini. Karena itu dia disebut parabola. Karena lintasannya berbentuk parabola. Oke. Nah, cuman apakah parabola ini itu selalu lintasannya terlihat begitu oleh semua orang? Ternyata tidak. Ini saya pindahin gambarnya ke bawah. Nah, ini lintasannya, ini bola ditendang begitu, bergerak melengkung. Itu lintasan bola terlihat begini, itu untuk orang yang nonton di ruang VIP. Jadi di sini ada podium. Nah, di sini gawang, di sini gawang. Nah, ruang VIP itu biasanya di tengah-tengah. Bagi orang yang di tengah-tengah, lintasan yang terlihat itu memang begitu, parabola. Tapi ada orang yang misalkan, waduh ini saya ini uangnya sedikit nih, nggak bisa beli tiket VIP, tiketnya ekonomi. Nah, bagi orang yang tiket ekonomi biasanya nontonnya di mana? Di belakang. Gitu. Di belakang kiper, di belakang gawang. Nah, bagi orang yang di belakang melihat bola itu lintasannya gimana? Kan yang dia lihat seperti gerak ke atas bolanya. Seperti gerak ke atas. Nanti setelah di puncak gerakannya turun lagi ke bawah. Kebayang nggak sama adik-adik? Si bolanya tuh naik vertikal ke atas, turun lagi.
Naura kebayang Naura? Siap kebayang. Oke, naik ke atas gitu ya. Nanti turun ke bawah. Nah, itu untuk orang yang ada di belakang kiper. Nah, misalkan buat kita nih, wah Om, saya ini punya helikopter di rumah. Nontonnya nggak usah di stadion, nontonnya pakai helikopter aja. Nah, lihatnya di mana? Dari atas berarti itu, live kita. Nah, kalau kita ngelihatnya dari atas, kita tidak melihat lintasan bola tuh melengkung begitu. Juga tidak melihat seperti orang yang di belakang kiper yang bergerak di sumbu Y bolanya. Tapi kalau dari atas, seolah-olah benda itu bergerak di sumbu X. Di situ. Jadi V0 itu dilihat orang dari atas itu nilainya adalah V0 di sumbu X. Dilihat oleh orang yang di belakang kiper, maka V0 itu nilainya V0Y. Gitu. Ini theta. Nah, oke. Jadi gerak parabola itu diluruskan ke sumbu X dan Y. Gitu. Menjadi gerak GLB dan GLBB lagi untuk mempermudah. Nah, sekarang V0X nilainya berarti berapa? V0X itu berarti V0. Kalau ditarik ke sumbu X, tetanya kejepit nggak? Kejepit nggak nih adik-adik? Kalau ditarik ke sumbu X V0-nya. Kejepit. Nah, berarti V0-nya dikali siapa? Cos. Good. Cos theta. Berarti V0Y-nya dikali siapa? Sin. Sip. Nah, V0 theta, V0 sin theta. Gitu ya. Jadi konsep ini mempermudah nanti penyelesaian kasus-kasus yang ada di soal. Oke. Sekarang kita coba kerjain yang nomor 1. Sebuah benda dilemparkan pada arah mendatar dari sebuah menara dengan kecepatan 20 meter per sekon. Gambar menara. Pantai. Ini ada sebuah menara, ada sebuah benda dilempar mendatar. Kalau dilempar mendatar, maka ini V0-nya di sumbu X. Kecepatannya 20 meter per sekon. Nah, pengennya benda ini bergeraknya lurus, tapi apa daya? Dia ada di planet bumi. Maka pasti dia ditarik oleh gravitasi bumi. Maka lintasannya akan melengkung begitu. Nah, tentukan waktu yang dibutuhkan benda untuk mencapai tanah. Jadi kira-kira bendanya akan sampai di sono. Nah, yang ditanya adalah T-nya. Maka untuk mencari T, kita ngelihatnya di sumbu X atau di sumbu Y nih. Nah, lihat dari data. Datanya bilang ketinggiannya 125 meter. Berarti tinggi itu sama dengan siapa? Sama dengan jarak yang ditempuh benda pada sumbu Y. 125 meter. Maka kita melihatnya dari sini. Ini mata. Gitu. Ini bulu mata. Kalau kita melihatnya dari situ, maka benda seolah-olah bergerak turun ke bawah. Lurus. Gitu. Maka kita tidak melihat V0X. Kita melihatnya V0Y. Karena bendanya bergerak ke bawah kan. Kalau V0X, kecepatan benda bergerak di sumbu X. Nah, tapi kalau mata kita di sini, kita melihatnya bergerak di sumbu Y. Oke. Sekarang kita masukkan persamaan 3. Kenapa yang ketiga? Karena ada S-nya. S sama dengan V0T plus karena bergerak ke bawah dia percepat setengah AT kuadrat. Yang ditanya adalah T. Berarti S V0-nya 0 ya. Karena S-nya kan SY. V0 V0Y. T-nya TY. A-nya AY. T-nya TY. Semua serba Y. Maka V0Y-nya 0. Kenapa? Dia bergerak awalnya mendatar. Tidak punya kecepatan awal di sumbu Y. SY-nya 125 sama dengan setengah. AY-nya percepatan di sumbu Y itu kan gravitasi. Nilainya 10. TY kuadrat. Maka kita pindah-pindah ruas. Dapatlah ini 250 dibagi 10 sama dengan TY kuadrat. Maka dapat TY-nya 25
di akar. T-nya dapat 5 skon. Oke. Ada yang mau ditanyain dulu? Bisa diikuti? Bisa. Oke. Pokoknya kalau ada yang macet, adik-adik bisa tanyain aja. Ini terakhir ya. Sebuah bola ditendang dengan sudut elevasi 30 derajat. Oke. Nah, sudut elevasi itu sudut apa? Sudut yang dibentuk antara vektor kecepatan dengan lantai. Ini 30 derajat. Maka nanti kurang lebih lintasannya begitu. Nah, pertanyaan yang pertama, waktu sampai puncak. Ya, yang A. Waktu sampai puncak berarti kita ngelihatnya jangan dari atas. Karena kalau dari atas kita tidak melihat benda bergerak ke puncak. Nempel terus di lantai, di sumbu X. Nah, kalau kita ingin melihat puncak, maka mata kita ada di sini. Gitu. Karena kita akan melihat benda bergerak naik ke sumbu Y, turun lagi ke sumbu ke tanah gitu. Nah, maka kalau kita melihatnya dari depan, maka kita melihat V0 Y. Gitu. Nah, pakai persamaan yang pertama. Ya, VT sama dengan V0 min AT. Kenapa kita pakainya min? Karena kan kita mengkaji benda sampai ke puncak. Kalau ke puncak akan ada pada satu titik di mana benda itu kecepatannya 0. Udah nggak naik lagi. Kan namanya juga puncak. Gitu. Nah, jadi berapa kecepatan benda di titik tertinggi? 0 pasti ya. Nah, maka VT-nya VTY. V0-nya V0Y. A-nya AY. T-nya TY. Semua serba Y. Karena kita melihat benda bergerak di sumbu Y. Tadi VTY-nya berapa katanya di puncak? 0. Oke, 0. Sama dengan V0Y. V0Y tadi sudah kita jabarkan. V0 sin theta dikurangi AY, percepatan di sumbu Y itu gravitasi waktu sampai ke puncak yang kita cari. Maka kalau dipindah ruaskan, GTY sama dengan V0 sin theta waktu sampai ke puncaknya berarti V0 sin theta dibagi gravitasi. Masukin deh. V0-nya berapa? 20. Sin 30 berapa? Setengah. Gravitasi nilainya berapa? 10. Berarti kita bisa dapat TY-nya 20 kali setengah 10, 10 bagi 10, 1. Skon. Oke. Coba Raihan. Waktu dari bawah sampai puncak 1 detik. Ya. Yang B. Pertanyaannya, waktu melayang di udaranya berarti berapa detik? Berapa Raihan? Bisa dibantu sama yang lain? Maura, Nada, Syamil? Nah, waktu dari bawah sampai puncak itu akan sama. Waktu dari puncak sampai bawah. Jadi kalau ke atasnya butuh 1 detik, maka ke bawahnya juga 1 detik. Berarti yang B, waktu total melayang di udara itu adalah 2 kali TY. 2 skon. Ya. Nah, ketinggian maksimum gitu. Ketinggian maksimum berarti lihatnya dari depan juga, dari sini. Maka pakai S untuk ketinggian maksimum gitu. Yang C ya. S sama dengan
V0 dikali T min setengah AT kuadrat. S-nya S di sumbu Y, V0-nya di sumbu Y, TY, AY, TY. Semuanya pokoknya serba di sumbu Y. Nah, V0Y-nya berapa? Tadi V0 dikali sin theta. T-nya tadi udah dapat ya. Waktu sampai puncak berarti ya. 1 detik dikurangi setengah 10, A-nya gravitasi, T-nya 1 detik dikuadratkan. V0-nya 20, sin theta sin 30 setengah dikali 1 dikurangi 5. Berarti 10 dikurangi 5. Berarti ketinggiannya 5 meter. Terakhir, D, jarak horizontal maksimum. Berarti X max, jarak di sumbu X. Berarti kita tidak melihatnya dari sini. Tidak melihat dari depan. Tapi melihatnya dari mana? Melihatnya dari atas. Kalau dilihat dari atas, maka kita melihat benda bergerak di sumbu X kan. Jadi yang kita lihat V0X. Nah, dia bertanya jarak. Yang mana lagi rumusnya? Sama. Yang S lagi. Berarti Sx sama dengan V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. Karena kita melihat benda bergerak di sumbu X, maka semua harus serba X. Sx, V0X, Tx, Ax, Tx. Gitu. Nah, perlu diketahui bagi yang belum, kalau kita melemparkan benda di sumbu Y, ya, dilempar ke atas, maka benda itu akan semakin lambat kan. Kalau dijatuhkan ke bawah semakin cepat. Boleh dibantu siapa yang mempercepat dan memperlambatnya? Gravitasi ya. Yang mempercepat dan memperlambatnya itu gravitasi. Gitu. Jadi gravitasi itu hanya bekerja pada benda yang bergerak vertikal di sumbu Y. Sekarang kita sedang melihat benda bergerak di sumbu X. Jadi AX-nya itu nilainya 0. Tidak ada besar percepatan di sumbu X, maka ini dihilangkan. Nah, V0X itu berarti siapa? V0X itu kalau ditarik ke sumbu X kan ngejepit. Berarti V0 dikali cos 30. Tx-nya berapa? Tx itu adalah 2Ty. Karena waktu dari bawah sampai puncak itu akan sama lagi dari puncak sampai bawah. Jadi 2 kali waktunya. V0-nya 20, cos 30 setengah akar 3, 2Ty, 2 dikali 1 detik ya. Udah. Berapa nih nilainya? 10. Setengahnya sama 2 habis. Berarti 20 akar 3 meter. Oke. Sampai situ materi hari ini. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Dari Naura, Nada, Syamil. Ada yang mau ditanyakan silakan. Tidak ada, Pak. Nggak ada. Oke. Nggak ada. Bisa di-oke hari ini materinya? Bisa. Oke. Nah, untuk mastiin ya Yusuf, Raihan, and the gang. Nah, soal yang terakhir, nanti kan ini saya kirim. Soal terakhir, silahkan dicoba di rumah. Nanti post ke private chat saya. Kalau mau di private di grup juga boleh. Nah, yang mentok nanti saya bantu. Oke. Bisa di-oke? Oke, Kak. Oke. Besok insya Allah materinya tentang Al-Quran. Nah, dengan rekan saya, adik-adik bisa sama seperti hari ini jam 4 mulainya. Silahkan
nanti videonya dibuka ya untuk besok karena tidak ada ngerjain soal kalau Quran kayaknya. Oke. The last, ada yang mau ditanyain? Nggak ada? Nggak ada. Siap. Terima kasih buat hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembalikan setiap ilmu yang kita pelajari kepada Allah dan semoga Allah mengembalikannya kepada kita ketika kita membutuhkannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Om. Oke, selamat liburan. Om. Ya. Siap.